Kimia Farma, Laporan Riset Investasi Emiten KAEF PT Kimia Farma Tbk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan membahas tentang laporan riset investasi emiten KAEF PT Kimia Farma Tbk. Perkenalkan, nama saya Renova, NIM 2019-12187. Perkenalkan, nama saya Renova, NIM 2019-12187. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah, NIM 2019-140. Perkenalkan, nama saya Akila Jiyani, NIM 2019-129. Perkenalkan, nama saya Naya Safri Alizara, NIM 2019-135. Subbab yang pertama, yakni profil perusahaan dan deskripsi bisnis. PT Kimia Farma Tbk adalah perusahaan industri farmasi berstatus badan milik negara atau BUMN dengan kode emiten KAEF termasuk dalam sektor consumer good pada subsektor pharmaceuticals. Shareholder composition PT Kimia Farma Tbk pada Februari 2020 kepemilikan saham seri B pemerintahan RI dialihkan ke PT Bio Farma dengan mendapatkan diagram PT Bio Farma 90% dan publiknya 10%. Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintahan Hindia Belanda tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NV, Sinemal Handel Radcap Co. Berdasarkan keputusan nasionalisasi atas eks perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan pada tahun 1958, pemerintahan Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF atau Perusahaan Negara Farmasi, Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1991 dibentuk Badan Hukum PNF. Profil perusahaan dan deskripsi bisnis. Ada integrasi bisnis, dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, KFSP atau Kimia Farma Sungguhan Pharmacia Plant, yakni bahan baku obat. Yang kedua ada plant, yaitu merupakan fasilitas produksi terbesar di 6 kota. Yang ketiga ada NDC, yaitu National Distribution Center sebagai gudang penyimpanan. Yang keempat ada KFDT sebagai Kimia Farma Trading dan Distribution atau bertugas mendistribusikan produk-produk farmasi. Yang kelima ada retail farmasi, yakni Kimia Farma Apotek, Kimia Farma Dawa, dan Kimia Farma Diagnostik. Yang terakhir ada customers, yaitu sampai hingga ke customers. Proses bisnis, yakni ada research and development. Unit riset dan pengembangan kurang mampu memperbaiki tingkat penggunaan sumber dayanya, sehingga kurang dapat menekan biaya pemakaian serendah mungkin. Kurang dapat mengelola dengan baik integrasi proses-proses antar bagian yang ada, kurang dapat memonitor secara sistematik aktivitas pada setiap proses operasional dalam perusahaan, kurang dapat dengan mudah menemukan kesalahan dalam proses dan memperbaikinya secepat mungkin, kurang dapat memahami setiap proses dan metode dari proses yang benar, dan dampak dari hasil penyempurnaan struktur organisasi yang ada tampak sekali perbedaan dengan perubahan lebih efektif dan efisien dalam proses penelitiannya. Selain itu, dari hasil wawancara dan survei yang dilakukan pada responden dan melakukan observasi lapangan di unit riset pengembangan, diperoleh dalam menentukan suatu proyek penelitian produk baru tidak didasarkan informasi riset pasar. Dampaknya, banyak hasil penelitian yang idle karena terjadinya gap dengan unit pemasaran guna memasarkan produk baru. Selain itu, tidak adanya suatu komite yang mengevaluasi proposal usulan selain penelitian produk baru yang diajukan untuk diteliti dan untuk dipasarkan setelah penelitian tersebut selesai. Manajemen telah mencanangkan 3 program prioritas untuk mencapai target 3 besar industri farmasi nasional di tahun 2019, yakni 1. Meningkatkan sumber daya manusia yang andal dan kompeten. Fondasi dari implementasi 3 program prioritas tersebut dalam
adalah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM itu sendiri. Melalui penjabaran strategi ini, manajemen berupaya untuk mendorong laju produktivitas agar Kimia Farma dapat meningkatkan daya saing industri. Yang kedua ada digitalisasi, yakni untuk menjadi perusahaan healthcare terkemuka, Kimia Farma menerapkan digitalisasi secara end-to-end, yakni implementasi teknologi informasi dari hulu ke hilir. Hal ini bertujuan untuk peningkatan efisiensi, membuat proses bisnis semakin cepat dan meningkatkan sales. Yang terakhir ada strategi aliansi, yakni guna meningkatkan posisi dan daya saing Kimia Farma ke depannya, maka diperlukan strategi aliansi atau strategic alliance. Hal ini merupakan salah satu cara untuk menjalankan aktivitas fungsi bisnis yang berorientasi pada tujuan kerjasama jangka panjang antara dua perusahaan dalam mengelola peluang dan resiko untuk peningkatan manfaat. Menjelang memasuki usia setengah abad pada tahun 2021, Kimia Farma berkomitmen untuk semakin memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Di samping itu, Kimia Farma juga bertekad untuk mencatat kinerja positif dari waktu ke waktu demi peningkatan kesejahteraan pada pemangku kepentingan atau stakeholder. Selanjutnya, saya akan menerangkan bab 2, yaitu analisis ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 1 2020 sebesar 2,97%, yang disebabkan karena adanya perang dagang Amerika Serikat dan Cina serta pandemi COVID-19 yang telah disajikan pada grafik di bawah ini. Tingkat inflasi. Tingkat inflasi di Indonesia menurun dari 3,35% di tahun 2015 menjadi 2,72% di tahun 2020. Sedangkan untuk triwulan 1 tahun 2020 tingkat inflasi sebesar 2,97%. ID interest rate. Tingkat suku bunga menurun dari akhir tahun 2019 hingga Juni 2020 pada angka 4,25%. Karena The Fed memangkas suku bunga menjadi 1,5% hingga 0,25% akibat pandemi. USD IDR exchange rate. Nilai tukar rupiah per 7 Juli 2020 sebesar Rp14.456. Sedangkan pemerintah akan terus menjaga nilai tukar rupiah pada kisaran Rp14.900 hingga Rp15.300 agar tidak berakibat buruk bagi kinerja ekspor-impor dan perekonomian. ID interest. Pertumbuhan industri. 2019, industri farmasi mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,48%. 2016, Kimia Farma masuk dalam top performer dalam industri farmasi. Bergabungnya dalam holding farmasi serta akuisisi KAF semakin kuat. PER KAF dibanding PER industri. Kondisi perusahaan yang baik ditunjukkan dalam nilai PER yang meningkat dan di atas PER industrinya. Selanjutnya saya akan melanjutkan subbab 3, yakni tinjauan industri dan posisi persaingan. 1. Holding BUMN Farmasi dibentuk pada Februari 2020 dengan PT Bio Farma atau Persero sebagai induk atau holding membawahi PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk. Diprediksikan mampu untuk mencapai market share 7,5-10% pasar obat-obatan dan alat kesehatan dalam negeri. 2. Pengembangan vaksin virus corona. Kerjasama PT Farma atau Persero dengan Sinovac mengembangkan vaksin virus corona diprediksi akan diproduksi pada kuartal 1 2021 dan Kimia Farma bertugas sebagai distributor. Selanjutnya adalah analisis keuangan. 1. Penjualan selalu meningkat dan tertinggi dicapai oleh segmen retail farmasi. 2.
Diakuisisinya, PT Parpros diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pada segmen manufaktur. Berikut ini adalah diagram pendapatan. Valuasi dividen diskon modal atau DDM. Tingkat pertumbuhan dividen dengan rumus G sama dengan ROE kali retention ratio. Y sama dengan 12,99% dikali 80,3% sama dengan 10,39%. Dengan estimasi dividen yang diharapkan sebesar 19,49%, pada tingkat pembelian yang diharapkan sebesar 11,77%. Dengan menghasilkan rumus PO sama dengan D1 dibagi K dikurangi G, dan menghasilkan nilai intrinsik KAF sebesar 1.412,32. Berdasarkan nilai intrinsik yang diperoleh yang mengacu pada closing price 17 Juli 2020, PT Kimia Farma Tbk adalah under value dan layak untuk diperoleh. Subbab selanjutnya yaitu risiko investasi. Risiko investasi diantaranya yang pertama, risiko nilai tukar mata uang, exchange rate risk yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar uang di suatu negara terhadap negara lain. 2. Risiko pasar, adanya sentimen terhadap pasar keuangan. 3. Risiko suku bunga, adanya perubahan suku bunga yang dapat mempengaruhi pendapatan investasi. Dan yang keempat, risiko likuiditas, terjadinya kesulitan dalam menyediakan uang tunai dan jangka waktu tertentu. Subbab selanjutnya yaitu tata kelola perusahaan, COGC atau Code of Corporate Governance. Berdasarkan Peraturan BUMN Nomor per 01 MBU 2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN dan perubahan Nomor per 9 MBU 2012 tanggal 6 Juli 2012, penerapan GCG diartikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perseroan atau rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perseroan, untuk mewujudkan nilai pemegangan saham dan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan aturan perundang-undangan dan etika. COGC merupakan seperangkat peraturan dan praktek yang menjadi pedoman atau acuan bagi organ perseroan yang terdiri dari berbagai rapat. Tujuan GCG yaitu memaksimalkan nilai perseroan bagi pemegang saham melalui peningkatan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan keajaran, pengelolaan perseroan secara profesional, transparan, efisiensi, pemberdayaan fungsi, dan peningkatan kemandirian dewan komisaris direksi dan rapat umum. Dan yang ketiga, tujuannya yaitu tugas yang dijalankan dilandaskan atas nilai moral yang setinggi serta kepatuhan terhadap peraturan UU yang berlaku. Selanjutnya, saya akan melanjutkan sebab yang kelima, yaitu tentang prinsip tata kelola perusahaan. Dibagi menjadi satu, transparansi, yaitu dengan prinsip dasar keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi yang relevan. Yang kedua, yaitu akuntabilitas, yang didasarkan pada kewajiban individu atau organ perseroan berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dimiliki. Yang ketiga, tentang pertanggungjawaban, yang mampu memelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang, kemandirian, di mana kepentingan perseroan dilakukan secara mandiri, objektif, dan profesional, dan kesetaraan kewajaran diwujudkan dengan cara memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada setiap stakeholders. Selanjutnya yaitu tentang organ perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS menjadi wadah pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan saham yang dimiliki dalam perseroan. Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan nasihat kepada direksi. Sedangkan direksi bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola perseroan. Dan juga ada organ pendukung direksi dan organ pendukung komisaris.
Selanjutnya ada kebijakan pokok perseroan. Good corporate government diterapkan secara sistematif dan berkesinambungan. Dasar penerapannya adalah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor 01 MBU 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN. Pengelolaan anak perusahaan dibagi menjadi 4. 1. Kebijakan umum. 2. Pengangkatan direksi dan dewan komisaris anak perusahaan. 3. Remunerasi. Dan 4. Target kinerja. Selanjutnya yaitu ada implementasi pedoman. Perseroan akan melakukan tahap sosialisasi, implementasi, dan evaluasi COGJ. Tahapan tersebut akan dilaksanakan oleh unit kepatuhan dan manajemen risiko bersama dengan sekretaris perusahaan. Perseroan akan melakukan evaluasi terhadap COGJ untuk mengetahui dan mengukur bagaimana kesesuaian COGJ dengan kebutuhan perseroan serta efektivitas dari program implementasi yang dilaksanakan. Dari industri PT Kimia Farma dapat disimpulkan dengan adanya digitalisasi holding BUMN meningkatkan market dalam negeri yang sangat meningkat serta nilai saham yang andil yang value. Kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk yaitu sebagai berikut. 1. Hasil kinerja likuiditas PT Kimia Farma Tbk cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2006. Kinerja perusahaan semakin membaik dapat dilihat dari persentase angka rasio likuiditas yang semakin besar dari tahun ke tahun. Secara umum dapat dikatakan cukup baik, yang berarti perusahaan mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang harus segera dilunasi pada saat jatuh tempo dengan aktiva lancar yang dimiliki. Hal ini dapat dilihat dari current ratio dan quick ratio perusahaan yang berada di atas standar umum, sedangkan cash ratio pada tahun 2004 dan 2005 tidak berada di atas standar umum, namun pada tahun 2006 kembali baik karena berada di atas 50%. Kondisi likuiditas yang cukup baik dapat terjadi karena perusahaan menggunakan hutang jangka pendek yang semakin berkurang setiap tahunnya. Artinya, manajer perusahaan mampu mengendalikan hutang lancar perusahaan. Dengan demikian, kesimpulan perusahaan dapat dalam keadaan likuid. Yang kedua, hasil kinerja solvabilitas PT Kimia Farma Tbk bisa dilihat dari 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 dapat dikatakan cukup. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan disengaja maupun tidak, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.